Bab 721 Pencari Matahari 2. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. S menatap kalajengking raksasa, tepatnya sang pencari matahari, beberapa meter dari posisinya, dengan tatapan bingung. Bagaimana aku bisa membunuh makhluk itu dengan tubuh fana ini dalam keadaan lemah? Mungkin makhluk itu ada di alam sungai kosong. Siapa yang menciptakan ujian yang mustahil ini? Pikir S sambil melangkah mundur. Ia ingin menciptakan jarak di antara mereka. Namun, sang pencari matahari bukanlah binatang bodoh karena ia langsung bergerak ke arah S sambil meluruskan ekornya yang ganas. Hati S hancur karena ia tidak sebanding dengan kaki besar sang pencari matahari, tetapi itu tidak berarti ia akan kalah semudah itu. Meskipun ia telah kehilangan ki-nya, itu tidak berarti ia telah kehilangan semua pengalaman yang telah dikumpulkannya selama 15 tahun. Terutama pengalaman dengan keterampilan mencurinya, yang merupakan sumber penghasilan utamanya. Setiap makhluk memiliki ki dalam tubuh mereka bahkan tanpa kultivasi. Kultivasi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas ki dan membuat ki lebih halus. S mengingat dasar-dasarnya sebelum langkahnya yang kasar tiba-tiba menjadi teratur. Saat berikutnya, suara gerakannya menghilang, dan sosok kecil S dengan gesit menghindari serangan pencari matahari. Dia menggunakan langkah senyap, keterampilan pertama yang pernah dipelajarinya. Namun, dia nyaris menghindarinya karena dia terlalu kecil, dan dia perlu mempertahankan jumlah ki yang terbatas dalam tubuh yang kurus kering ini. Namun, S tiba-tiba menemukan sesuatu saat dia melakukan langkah senyap. Mengapa aku tidak merasakan sirkulasi ki atau pembebasan ki saat aku baru saja melakukan langkah senyap? Rasanya, seperti ki itu datang langsung dari lingkungan sekitar. S tidak bisa tidak berpikir seperti ini karena dia terlalu akrab dengan bagaimana ki akan bersirkulasi di meridiannya dan kemudian menyebar melalui tubuhnya mengalir sesuai keinginannya. Namun, ini sama sekali tidak terjadi pada tubuh ini saat dia menggunakan langkah senyap. Tapi mungkin juga itu hanya imajinasinya, jadi dia perlu mengujinya lebih lanjut. Pencari matahari mengayunkan ekornya yang runcing dengan mengancam saat melihat mangsanya telah melarikan diri. Tanpa ragu, S menggunakan silent steps lagi, dan kali ini, ia bahkan mencoba menggunakan basic stealth dengannya. Saat ia melakukannya, perawakannya yang kecil tersamarkan dengan lingkungan sekitar saat ia menghilang, dan silent step sekali lagi mampu menghindari ekor secepat kilat itu. Berkat refleks S yang mengerikan, ia mampu menghindari serangan-serangan dari Sun Seeker, yang jelas jauh lebih kuat darinya. Apa ini? Aku benar-benar bisa menggunakan keterampilan ini tanpa harus memurnikan ki dalam tubuhku terlebih dahulu. Sebaliknya, aku bisa menarik ki langsung dari lingkungan sekitar dan kemudian menggunakannya pada saat itu juga. Bukankah ini berarti aku bisa menggunakan ki sebanyak yang aku inginkan tanpa perlu khawatir tentang konsumsi ki? Jangan bilang tubuh ini adalah fisik yang langka dan fantastis. Semakin S memikirkannya, semakin khawatir dia karena itu adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan. Lebih jauh lagi, dengan ujian yang tidak masuk akal ini, wajar saja jika dia juga diberi semacam keuntungan untuk setidaknya memiliki kesempatan bertarung. Jika kemampuan aneh dari tubuh ini adalah keuntungannya, maka S sama sekali tidak keberatan memiliki tubuh seperti itu. Lebih jauh lagi, S juga menyadari bahwa sejak saat dia mulai bersentuhan dengan ki, kelelahan tubuh ini perlahan memudar, yang bahkan lebih aneh dan mengkhawatirkan. Meskipun demikian, ini semua menguntungkannya, jadi dia tidak keberatan. Karena dia sekarang dapat menggunakan keterampilannya tanpa perlu khawatir tentang konsumsi ki, S tidak perlu berlari atau bertahan. Setelah menghindari ekor itu, tatapannya berubah kejam sebelum ki mulai terbentuk di tangannya. Itu adalah ki emas murni, dan mulai berubah menjadi bilah pedang. Saat berikutnya, S langsung menebaskan bilah ki emas itu ke kaki besar pencari matahari. Namun, saat bilah ki itu menyentuh kulit pencari matahari yang seperti baju besi, bilah itu langsung pecah seperti kaca yang membuat S khawatir. Bulu halus di punggungnya berdiri, dan tanpa ragu, dia menggunakan langkah kilat sambil menundukkan kepalanya dan menerjang ke samping. Setelah itu, ekor tajam itu menusuk tepat di halte tempat S berdiri beberapa saat yang lalu. Jika dia terlambat sedetik saja, dia akan tertusuk. S terengah-engah dengan napas kaku setelah hampir terbunuh. Lebih jauh lagi, setelah dia menggunakan keterampilan ki untuk membangun fondasi dan pembudidaya alam sungai, dia mendapati tubuhnya mulai kelelahan lagi, dan kali ini, perasaan ini jauh lebih buruk daripada sebelum dia mulai menggunakan ki.
Bagaimana tubuh Fana dapat menangani keterampilan tingkat tinggi seperti itu, terutama langkah kilat, yang didasarkan pada Ki Surgawi. Aku hampir tidak bisa menirunya. Namun, aku seharusnya lebih khawatir tentang benda itu yang dengan mudah menghancurkan Kiku tanpa meninggalkan goresan sedikit pun. Es sekarang merasa tertekan karena kebahagiaan yang datang dari menemukan sifat khusus dari tubuh ini ternyata berumur pendek. Meskipun ia tampaknya mampu menggunakan keterampilan tingkat tinggi dan menarik banyak Ki juga, namun, ada konsekuensi dari melakukan keterampilan Ki dengan tubuh Fana meskipun memiliki kemampuan untuk memiliki Ki yang hampir tak terbatas. Meskipun demikian, Es lebih khawatir bahwa bilah Ki-nya tidak merusak pencari matahari, yang seharusnya lebih dari cukup untuk memenggal kepala seorang pembudidaya sungai Ki dengan mudah. Terlebih lagi, kemampuan siluman dasarnya juga tampak tidak berguna melawan Sun Seeker, jadi dia berhenti menggunakannya sepenuhnya untuk mengurangi tekanan pada tubuh ini. Sun Seeker tidak berniat memberi Es kesempatan untuk bernapas saat menggerakkan kakinya, ingin meremukkannya, diikuti oleh ekornya yang ganas. Es tidak berani menggunakan keterampilan bertahan apapun karena dia tidak yakin apakah itu akan hancur di bawah serangan Sun Seeker seperti bilah Ki-nya. Jadi, dia kembali menggunakan tiruan langkah kilat yang kasar karena itu adalah satu-satunya keterampilan gerakannya yang tampaknya cukup cepat untuk menghindari serangan Sun Seeker yang datang. Es juga menyadari hal lain yaitu Sun Seeker tampaknya tidak menggunakan Ki sama sekali karena hanya menggunakan kekuatan fisiknya, yang bisa menjadi keuntungan lain bagi peserta ujian yang diberi tubuh Fana. Sekarang, aku mengerti betapa kuatnya Ki Surgawi dan keterampilan yang digerakkan olehnya. Sejak awal, Es terbiasa menggunakan Ki Surgawi dan tidak pernah benar-benar memiliki pengalaman tidak memilikinya. Dia hanya tahu itu adalah Ki yang berasal dari surga. Namun, sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Ki ini merupakan akronim dari kesempurnaan dan mengapa orang yang mencurinya disebut musuh abadi surga. Ini sama saja dengan memiliki kecakapan yang sama dengan surga itu sendiri, dan itulah mengapa pencuri surga harus mati sebelum dapat menantang surga. Bahkan fisik ini tidak cukup untuk membuat Es melepaskan Ki Surgawi atau sistem, yang mungkin merupakan satu-satunya alasan dia dapat memurnikan Ki Surgawi dengan teknik pencuri surga dan berkultivasi di kedua jalur. Jadi, dengan pemikiran itu dalam benaknya, Es berhenti peduli dengan kondisi tubuh ini karena itu bukan miliknya, dan ini hanyalah percobaan. Saat berikutnya, Ki putih mulai berkilauan di atas tubuh kecil Es sebelum berubah menjadi hitam. Namun, saat baju hitam itu terangkat dari tubuh kecil Es, kulitnya mulai retak saat darah menyembur keluar. Namun, Es tetap tenang saat dia melihat pencari matahari, yang akan melancarkan serangan lain seolah-olah itu adalah binatang buas yang mati. Tepat pada saat berikutnya, baju hitam itu tiba-tiba terangkat, berubah bentuk menjadi bilah hitam pekat sepanjang 3 meter, sementara darah kini mengalir dari mata dan telinganya juga. Gaya pedang pencuri abadi, tebasan bayangan pernikahan meskipun Es berada di tubuh orang lain, SWOT inten dan pemahaman hukum lainnya adalah sesuatu yang telah terukir dalam dirinya. Jadi, kecuali seseorang dapat mengatur ulang pikirannya, hal-hal ini tidak akan pernah hilang. Saat Es menggunakan jurus pedang pencuri abadi yang baru dikembangkan dan sombong dengan tubuh manusia, tubuh itu pasti tidak akan bertahan lebih dari beberapa detik. Namun, Es tidak peduli karena dia tahu ujian itu adalah untuk membunuh benda itu. Tidak masalah bagaimana dia membunuhnya. Jadi, terlepas dari langkah bunuh diri ini, dia seharusnya baik-baik saja. Bahkan jika dia gagal, setidaknya dia akan datang dengan persiapan lain kali. Mengenai masalah pemimpin serikat yang mengawasi, dia punya alasan yang sangat bagus untuk belajar selama sebulan dan dia juga bisa berbohong tentang tubuh ini yang sudah memiliki kemampuan seperti itu, seperti kemampuan untuk menggunakan Ki tanpa pemurnian. Pemimpin serikat juga telah melalui ujian seperti itu, jadi Es yakin dia akan mempercayainya dan mungkin juga menepis semuanya dengan hanya berpikir bahwa itu mungkin juga ada hubungannya dengan fisiknya yang istimewa. Bahkan jika dia tetap curiga, dia tidak akan menyakitinya karena dia jelas membutuhkannya untuk menjadi sang terpilih, dan White akan menjadi satu-satunya kesempatannya setelah dia mengalami apa yang mampu dilakukan White. Sang pencari matahari, untuk pertama kalinya, tampak merasa takut saat ekornya yang berbisa bergerak semakin cepat untuk membunuh Es, yang sekarang memberinya kesempatan kedua untuk kematian yang akan datang. Es hanya mengejek, dan atas perintahnya, bilah hitam besar yang dipenuhi dengan niat pedang bayangan bergerak ke arah sang pencari matahari seperti sambaran petir.
Sang pencari matahari langsung merasakan teror dari niat pedang bayangan itu dan dengan cepat menyerah pada serangan itu dan mencoba menghindarinya. Tetapi pedang itu tetap tidak menggunakan ki, yang juga berarti benar tentang dugaannya bahwa orang ini tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan ki untuk memberi peserta ujian keuntungan lain. Tetap saja, ini tidak adil bagi peserta ujian. Kecuali, mereka seperti, yang telah memahami niat hukum di usia yang begitu muda, mereka tidak akan pernah bisa membunuh sang pencari matahari. Sang pencari matahari, meskipun refleks dan usahanya cepat, tidak dapat menggerakkan tubuhnya cukup cepat untuk menghindari bilah pedang jasmani, dan langsung mendarat di atas tubuhnya yang besar. Tanpa perlawanan apapun, ia melewatinya seperti pisau panas di mentega. Sang pencari matahari melepaskan teriakan melengking yang menakutkan di depan tubuhnya dan ekornya yang besar terpotong menjadi dua saat ia hancur di pasir, menimbulkan awan debu besar. Di sisi lain, juga tidak berbuat banyak karena penglihatannya mulai menjadi lebih gelap sementara sensasi dingin merayapi tubuhnya. Apakah aku akan mati? Pikiran itu muncul di benaknya yang memudar sebelum suaranya tiba-tiba berubah, dan kemudian kegelapan menggantikannya. Saat berikutnya, kesadaran yang memudar anehnya kembali saat matanya dipenuhi dengan kebingungan, karena ia baru saja terbangun dari mimpi buruk. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar, dipenuhi dengan kegembiraan yang aneh, sungguh luar biasa, untuk memahami niat pedang elemen penuh pada tingkat yang begitu tinggi, benar-benar mengejutkan. Kau mungkin adalah jenius paling luar biasa yang pernah dilahirkan surga dalam beberapa waktu terakhir. Dengan cepat mengenali suara ini karena itu milik tidak lain dari penjaga pedang matahari dan bulan, SMSC, tetapi itu tidak lagi terdengar jauh atau tanpa emosi. Sekarang terdengar seperti seorang tetua yang ramah. Kemudian dengan cepat mengerti bahwa ia telah kembali ke tubuhnya karena sekarang ia merasakan ruang bela diri dan jiwanya dan tidak dapat menahan napas lega. Kau mungkin masih merasa sedikit sakit setelah mengalami ujian pencari matahari. Tapi jangan khawatir, itu akan hilang dalam sekejap. SMSC berkata dengan lembut. Terima kasih atas jaminanmu. Apakah aku lulus ujian? Bertanya karena dia lebih khawatir tentang ini, dan dari nada bicara SMSC, dia bisa menebak bahwa memang seharusnya seperti dugaannya. Meskipun kamu langsung mati setelah membunuh pencari matahari, tetapi ujiannya adalah untuk membunuh pencari matahari. Tidak masalah bagaimana kamu bisa membunuhnya. Jadi, penantang matahari dan bulan nomor 23 telah lulus ujian menara matahari kecil, pencari matahari yang diciptakan oleh Dewa Matahari. Lebih jauh lagi, sebagai satu-satunya juri dan pengawas ujian matahari dan bulan, aku akan menyatakan bahwa penantang matahari dan bulan nomor 23 sepenuhnya mampu lulus ujian tingkat pemula dari Dewa Bulan juga. Dengan demikian, penantang matahari dan bulan nomor 23 telah menyelesaikan ujian di menara matahari dan bulan kecil. Pesaing matahari dan bulan nomor 23 dengan ini menjadi pencari matahari dan bulan ketiga dalam sejarah Serikat Pedang Matahari dan Bulan dan sekarang berhak mengikuti ujian menara matahari dan bulan tengah. Anda diberi hadiah berupa separuh pertama buku pedang Fana Yin yang untuk menyelesaikan ujian menara matahari dan bulan kecil. Pencapaian Anda sebagai orang tercepat yang menyelesaikan ujian matahari dan bulan, serta menjadi orang pertama yang menyelesaikannya pada percobaan pertama, akan diberi hadiah berupa ilmu pedang kelas pemecah langit atas, susunan pedang bulan jatuh. Anda juga telah memperoleh akses langsung ke tingkat ketiga alam matahari dan bulan rahasia selama 1 tahun di setiap alam. Tercengang ketika mendengar bahwa ia tidak hanya memperoleh izin masuk hijau dari mengikuti ujian menara matahari dan bulan kecil, tetapi semua hadiah yang ia peroleh dari lulus ujian menara matahari dan bulan kecil sungguh luar biasa. Hadiah berupa akses ke kedua alam saja sudah cukup untuk membuat ujian ini berharga. Tepat pada saat ini, di dalam kegelapan, tiba-tiba menyadari 3 benda bersinar datang ke arahnya, dan ketika mereka hanya beberapa meter jauhnya, cahaya terang itu perlahan memudar. Pada saat mereka berada beberapa inci dari dia dapat melihat benda apa itu, dan ketiga benda itu membuat jantung berdebar kencang karena itu adalah 3 gulungan giok. Melihat ketiga gulungan giok itu, 2 di antaranya berwarna perak dan emas, sedangkan yang terakhir berwarna hitam. Dengan cepat menebak apa itu dan merasa semakin khawatir dengan sumber daya serikat. Jika kamu tidak tahu apa itu, maka jangan khawatir karena itu dikenal sebagai gulungan giok, dan pengetahuan yang mendalam dapat disimpan di dalamnya dan kemudian bertahan hampir sepanjang zaman.
Gulungan giok emas dan perak melanjutkan paruh pertama dari buku pedang Yin Yang Mortal. Pada saat yang sama, Yang Hitam melanjutkan seni pedang kelas pemecah langit atas, susunan pedang bulan jatuh. Namun, tidak seorang pun dapat membuka ketiga gulungan giok itu karena sekarang mereka hanya dapat dibuka dengan token pencari matahari dan bulan milikmu. Token pencari matahari dan bulan adalah versi yang lebih tinggi dari token pewaris matahari dan bulan yang hanya dapat aku ubah sesuai dengan aturan serikat. Jadi, tokenmu telah diubah menjadi token pencari matahari dan bulan, dan sekarang seperti cincin penyimpanan yang akan ditandai dengan tanda jiwa milikmu, dan tidak seorang pun akan dapat menggunakannya. S bahkan lebih tercengang ketika mendengar tentang token itu, tetapi dia mengendalikan kegembiraannya saat dia dengan cepat mengantongi ketiga gulungan giok itu. Jika saja aku dapat masuk ke dalam perbendaharaan serikat yang sebenarnya. S berpikir dengan pikirannya yang seperti pencuri, tetapi dia dengan cepat menekan pikiran itu karena hampir mustahil dengan begitu banyak karakter kuat yang menjaga tempat ini. Dia kemudian dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada SMSC, terima kasih, senior, aku akan mengingatmu mengajar. Aku tidak punya apapun untuk diajarkan kepadamu. Aku ingin kamu menjadi yang terpilih. Ini adalah satu-satunya tujuanku, dan mulai sekarang, tujuanmu juga. Suara serius SAMC terdengar. Aku akan berusaha sebaik mungkin. White berjanji sebelum bertanya, senior, kau bilang aku adalah pencari matahari dan bulan ketiga. Siapa dua orang pertama sebelum aku, dan apakah mereka gagal? Ya, mereka dihentikan di ujian Mid Sun and Moon Tower. Seperti batasan ujian Les Sun and Moon Tower, ada batasan juga pada ujian Mid Tower. Informasi ini telah dikirim ke token Anda. Namun, saya akan tetap memberitahu Anda harus menguasai separuh pertama dari Yin Yang Mortal Sword manual hingga sempurna. Kedua, Anda harus memahami setidaknya Half Element Sword Intent. Ketiga dan terakhir, Anda harus menyelesaikan ujian tersebut sebelum Anda berusia lebih dari 200 tahun. Namun, saya rasa ini tidak akan menjadi masalah bagi Anda sama sekali karena dua ujian sebelumnya paling banter biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan bakat mengerikan Anda. Ini buruk jika saya harus menguasai teknik ini terlebih dahulu, pikir S serius. Ia mengajukan pertanyaan penting lainnya, lalu, berapa kali saya mencoba? Tidak ada batasan untuk mencoba, sama seperti ujian menara yang lebih rendah. Tunggu, apa? Tidak ada batasan seberapa banyak yang bisa kucoba, bahkan pada percobaan pertama. S benar-benar terkejut. Tidak ada, hanya batas usia yang menjadi batasan sebenarnya dalam ujian menara yang lebih rendah. Bukankah pengurus serikat token pewaris menjelaskannya kepadamu ketika dia memilihmu untuk menjadi pesaing? SAMC bertanya dengan sedikit ketidakpastian. Pengurus serikat, S bahkan lebih terkejut dengan cara SAMC memanggil pemimpin serikat, dan dia merasa ada yang sangat salah dengan semua ini. S tiba-tiba memiliki pikiran yang berani saat dia berkata dengan tatapan polos, Tuanku mengatakan kepadaku bahwa hanya ada 3 kali percobaan sebelum itu berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Kurasa dia mungkin punya niat baik. Tunggu, kau memanggil pengurus serikat sebagai tuanmu. SAMC tiba-tiba memotong pembicaraan S saat dia bertanya dengan dingin. Benar-benar ada yang tidak beres. S berpikir tajam saat dia berkata, aku tidak tahu apakah pemimpin serikat adalah orang yang sama yang kau bicarakan karena dia memang tuanku. Itu memang penjaga serikat. Tampaknya dia menjadi lebih berani dalam ribuan tahun terakhir ini karena dia bahkan berani menjadikan penantang serikat sebagai muridnya. Aku cukup yakin dia telah melakukan upacara murid utama sebelum dia menyerahkan token itu padamu, kan? Petik 2. Sekarang setelah senior menyebutkannya, memang begitulah adanya. Namun dia memperlakukanku dengan baik dan memberiku akses ke semua pengetahuan dan sumber daya serikat, jadi aku tidak keberatan memiliki guru seperti itu. White berkata dengan benar. Petik 2. Pencari matahari dan bulan kecil, kau terlalu polos. Barang-barang itu tidak pernah menjadi miliknya untuk diberikan sejak awal, karena saat kau diberi token pewaris, kau memiliki semua barang itu tanpa perlu izin siapapun. Lebih jauh lagi, sekarang setelah kau menjadi pencari matahari dan bulan, kau memiliki status yang sama dengan penjaga serikat, kau bahkan dapat memerintahnya, dan dia tidak akan berani untuk tidak patuh. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurumu. Suara SAMC dipenuhi dengan penghinaan. Apa? S bahkan lebih khawatir daripada yang dia rasakan sepanjang hari,
mengapa aku merasa seperti ditipu oleh seorang penipu? Apa yang terjadi sudah terjadi karena Union sangat menjunjung tinggi tradisi, dan hubungan Master Disciple dapat dianggap sebagai ikatan tertinggi seperti keluarga. Mungkin itu hal yang baik karena aku tidak bisa melakukan apapun kecuali mengawasi ujian dan sampai sang terpilih muncul. Dia akan menjagamu. Kamu butuh perlindungan sampai kamu dewasa, jadi dia adalah pilihan terbaik, harus kuakui. Kamu tidak perlu khawatir atau waspada terhadapnya, dia tidak bisa menyakitimu di Union lagi, dia juga tidak akan pernah mencoba karena, terlepas dari metodenya yang licik, dia paling setia kepada Union dan sangat menjunjung tinggi tradisi kuno terutama Master Disciple karena dia tidak pernah mengambil murid. Petik 2. Dasar orang yang pelin-pelan, gerutu es dalam hati karena sejak awal dia memang tidak pernah percaya pada pemimpin serikat, dan dia juga tidak berencana untuk melakukannya sekarang. Memang, aku sepenuhnya percaya pada tuanku. White dengan tulus menyatakan, kalau pemimpin serikat sedang memperhatikan, bahwa dia mulai ragu apakah dia bisa melakukannya setelah mendengar ucapan menghina dari SMSC, tetapi dia tidak berani untuk memastikannya. Jadi, dia mengalihkan topik ke hal yang paling penting, senior, Anda mengatakan saya telah memperoleh akses langsung ke tingkat ketiga alam matahari dan bulan rahasia selama 1 tahun di setiap alam. Bisakah Anda menjelaskan secara rinci bagaimana cara kerjanya? Tujuan S sebenarnya dalam mengikuti ujian ini adalah untuk masuk ke alam rahasia Union dan memperoleh keuntungan yang dapat membantunya mencapai misinya. Semua ini hanya dapat terjadi dengan status sang terpilih. Meskipun ia tidak memperoleh status itu, ia jelas memperoleh keuntungan yang dicarinya, dan kini semuanya tersisa baginya untuk bergerak maju menuju tujuannya. Alam matahari dan bulan adalah tanah suci yang ditinggalkan oleh Dewa Matahari dan Bulan untuk sang terpilih. Alam matahari sangat panas dan dipenuhi oleh Qi yang sementara alam bulan dingin karena Qi Yin. Kedua alam itu terbagi menjadi 3 lapisan, lapisan atas, tengah, dan bawah, dan setiap lapisan memiliki 3 tingkat. Setiap lapisan menyimpan jalur unik yang diciptakan oleh Dewa Matahari dan Bulan untuk anak-anak matahari dan bulan, dan jalur-jalur itu berisi hadiah yang tak terbayangkan untuk ujian lapisan yang lebih tinggi yang telah dilalui. Untuk masuk ke lapisan yang lebih dalam, seseorang harus melewati semua ujian pada lapisan sebelumnya, yang hampir mustahil bagi anak-anak matahari dan bulan karena keterbatasan alam kultivasi. Hal ini dilakukan karena lapisan tengah dan atas dari kedua alam tersebut secara khusus dibuat untuk para pesaing untuk kursi sang terpilih. Jika seseorang dapat melewati semua jalur lapisan bawah dan memasuki lapisan tengah, mereka dapat langsung menjadi pencari matahari dan bulan seperti Anda. Namun, karena Anda sudah menjadi pencari matahari dan bulan, Anda dapat memperoleh akses ke semua ujian lapisan bawah. Dan bahkan langsung memasuki level ketiga dan mencoba ujian masuk untuk lapisan tengah. Siapapun dengan status pencari matahari dan bulan akan mendapatkan hadiah khusus yang disiapkan untuk mereka di setiap lapisan. Lebih jauh lagi, lingkungan di setiap lapisan akan memiliki efek khusus pada kultivator buku pedang Fana Yin Yang. Kecepatan kultivasi Anda akan menjadi 10 kali lebih cepat dan terus meningkat di lapisan yang lebih dalam. Jadi, sekarang kamu bisa mengerti apa arti 1 tahun di setiap alam untukmu sementara anak-anak matahari dan bulan hanya akan memperoleh 100 hari dan berapa banyak yang bisa kamu peroleh dari kedua alam jika kamu menggunakan waktu itu dengan benar. Lebih jauh, keuntungan terbesarmu atas siapapun adalah kamu tidak memiliki batasan kultivasi atau usia selama status pencari matahari dan bulanmu berlaku, dan kamu dapat masuk kapan saja kamu mau ke alam-alam itu dengan token pencari matahari dan bulanmu selama kamu memiliki waktu di tokenmu seperti sekarang. Kamu bisa memperoleh lebih banyak waktu dengan menyelesaikan ujian menara tengah juga atau dengan melangkah ke lapisan tengah, yang merupakan semacam pencapaian karena seseorang di alammu belum pernah melakukannya. Jika kau bisa melewati middle layer dan melangkah ke upper layer, maka kau tidak perlu menyelesaikan mid tower trials juga, dan statusmu akan dievaluasi ulang lagi. Sedangkan untuk lapisan terakhir, jika kau bisa melewatinya, maka kau hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi yang terpilih dan mengetahui mengapa Sun and Moon Secret Realms adalah berkah bagi yang terpilih. SMSC dengan sabar menjelaskan tujuan sebenarnya dari Sun and Moon Secret Realms dan manfaatnya. Mata S berbinar-binar karena tidak ada detail lain yang penting karena yang ia pedulikan hanyalah memasuki tempat itu dan kemudian mencari tahu cara menghancurkannya, dan SMSC tidak pernah memberikan petunjuk tentang wilayah inti dari kedua alam itu.
Lalu apakah ini berarti aku bisa masuk sekarang? S bertanya tanpa berpikir dua kali. Dalam benaknya, pemimpin serikat akan memanggilnya begitu ia meninggalkan tempat ini jika ia tahu ia telah melewati ujian dengan gemilang. Dia ingin menghindari pemimpin serikat selama mungkin karena belum jelas apa yang dia incar dan bagaimana hal itu akan melibatkannya. Namun satu hal yang jelas, pemimpin serikat tampaknya tidak memiliki kekuasaan atas ujian atau alam rahasia, tetapi SMSC memilikinya, yang merupakan nilai tambah baginya. Dia hanya akan muncul sebagai seorang maniak kultivasi yang tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya, dan inilah inti dari menjadi pemimpin serikat junior sejak awal. Lebih jauh, seperti yang disebutkan SMSC sebelumnya, dia tidak perlu khawatir tentang pemimpin serikat lagi selama dia berada di serikat, terutama setelah statusnya dievaluasi ulang. Kau ingin pergi sekarang, tidakkah kau butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan buku pedang Fana Yin yang terlebih dahulu? Kau dapat berkultivasi di ruang kultivasi inti di istana di atas gunung sekarang yang bahkan pengurus serikat tidak memiliki akses. Jangan terburu-buru dengan kesempatan ini. Kau masih cukup muda, jadi gunakan waktu ini dengan bijak dan kumpulkan lebih banyak pengalaman sebelum kau menantang alam rahasia. Tidak perlu memaksakan sesuatu tanpa persiapan. SMSC menasihati dengan baik. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mendengarkan nasihat ini, tetapi itu adalah S, bukan orang lain. Jadi, dia menunjukkan ekspresi tegas di wajah White saat dia berkata, "Terima kasih atas niat baikmu. Tetapi aku ingin memasuki alam rahasia matahari sekarang juga karena kupikir aku akan tumbuh di sana lebih cepat daripada berkultivasi di tempat yang aman. Orang tuaku mengajariku bahwa, kesempatan lebih baik digunakan pada saat itu juga karena hidup itu tidak menentu. Jadi, tolong izinkan aku masuk." Bahkan guruku menyetujui pengaturan ini ketika dia menugaskanku untuk melewati kedua ujian itu. Setelah hening sejenak, suara SMSC terdengar lagi dengan sedikit geli, "Begitukah? Harus kukatakan kau sangat berbeda dari dua pencari sebelumnya, yang menghabiskan waktu puluhan tahun dalam persiapan, namun akhirnya tidak mencapai apapun. Kau telah mewarisi keberanian Dewa Matahari, dan Dewa juga akan sangat senang. Baiklah, aku akan mengirimmu langsung keluar lingkaran awan keempat Gunung Matahari, yang merupakan inti Gunung Matahari, dan juga tempat Dewa Matahari menciptakan alam rahasia matahari. Rincian lebih lanjut akan ada di tokenmu. Dewa Matahari dan Bulan akan mengawasimu. Jangan mengecewakan Dewa Matahari dan Bulan, pencari Matahari dan Bulan White. Kuharap kita akan segera bertemu." Suara SMSC itu melemah, dan sosok White langsung menghilang dari kegelapan. Pemimpin serikat itu duduk di atas singgasananya sementara layar proyeksi kosong masih terbuka lebar di depannya. "Hehehehe, aku harus mengakui bocah itu telah bertahan selama lebih dari 1 jam, yang jauh lebih lama daripada percobaan pertama kita." Suara mengejek terdengar dari patung elf itu. "Dia berbakat, aku mengakuinya, tapi melewati ujian yang tidak masuk akal itu sama saja dengan naik ke langit." Suara berat terdengar dari status kurcaci itu. Pemimpin serikat itu tampaknya tidak mendengar celoteh dari 10 status itu karena matanya yang dalam tetap terpaku pada layar proyeksi. Pada saat ini, suara dingin terdengar di ruang singgasana, yang bahkan mengejutkan pemimpin serikat. "Pengurus serikat, sudah lama. Bukankah itu? Itu budak tua eksentrik." "Ya, itu SMSC." Beberapa patung berseru. "Beraninya kalian para heretik berbicara kepada Tuan SMSC seperti ini?" Pemimpin serikat berkata dengan dingin karena suaranya mengandung kekuatan aneh, dan semua patung bercahaya itu langsung kehilangan cahayanya dan kembali menjadi patung biasa. "Tuan SMSC, aku tidak menyangka kau datang." Pemimpin serikat, meskipun memanggil SMSC Tuan, nadanya datar tanpa rasa hormat atau maksud apapun, dia juga tidak mau berdiri dari singgasananya. "Aku juga tidak menyangka akan mendengar kabar dari semua heretik itu. Sepertinya saat aku tertidur, kau menjadi sangat tidak terkendali untuk membiarkan heretik itu mendapatkan kembali kesadaran ini." Suara SMSC mengandung rasa dingin yang ekstrim. "Tuan SMSC, kau tidak perlu khawatir tentang hal sepele seperti itu. Meskipun aku membiarkan mereka berbicara sesekali, itu tidak berarti apa-apa kecuali untuk beberapa cara hiburan. Kau harus tahu betapa membosankannya terus duduk di sini sepanjang hari." Pemimpin serikat berkata dengan tenang. Petik 2. Apakah itu sebabnya kau berani menjadikan pewaris matahari dan bulan sebagai muridmu? "Untuk hiburan?" tanya SMSC dengan dingin.
Mata pemimpin serikat menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi itu hilang secepat kemunculannya. Tuan SMSC, apakah ini tentang muridku White? Aku harap kau tidak salah paham. Aku menerimanya sebagai murid sebelum dia menjadi calon pewaris matahari dan bulan. Hanya setelah mengetahui potensinya, aku memilihnya sebagai pewaris, yang, jika aku ingat dengan benar, adalah tugasku. Jika dia tidak memiliki potensi, aku tidak akan menjadikannya calon pewaris, bahkan jika dia adalah putraku. Jika dia bisa menjadi pemburu matahari dan bulan, aku secara alami akan membatalkan hubungan guru dan muridku dengannya karena bahkan aku tidak berani menjadi guru akolit dewa matahari dan bulan. Niatku semurni cahaya dewa matahari dan bulan. Aku bersumpah dengan nyawaku, kau seharusnya tahu kesetiaanku terhadap Union dan dewa lebih dari siapapun. SMSC terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara lagi, dan kali ini, suaranya jauh lebih lembut. Jika aku meragukan pengabdianmu, menurutmu mengapa aku berbicara padamu? Namun, sang pencari matahari dan bulan putih tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridmu, jadi. Tunggu, sang pencari matahari dan bulan. Pemimpin serikat akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya yang seperti patung saat dia tiba-tiba berdiri dengan mata terbelalak saat dia bahkan menyela pembicaraan SMSC. Harus kukatakan melihatmu begitu terkejut untuk pertama kalinya adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, sang pencari matahari dan bulan yang baru itu luar biasa, jauh lebih dari yang bisa kau bayangkan. Meskipun aku tidak bisa mengungkapkan banyak detail, dia menyelesaikan ujian matahari kecil dalam 10 menit. Tampaknya kau juga tidak tahu tentang kemampuan muridmu sendiri, dan itulah sebabnya aku di sini untuk memberitahumu untuk membatalkan hubungan guru muridmu dengannya. Aku belum pernah melihat seseorang yang memiliki peluang lebih dari 80% untuk menjadi yang terpilih, dan dia akan segera menjadi sang pemburu matahari dan bulan. Jadi, sebelum kau membuat dewa matahari dan bulan marah, aku sarankan kau untuk menebus kesalahanmu segera setelah sang pencari matahari dan bulan keluar dari alam rahasia matahari dan bulan. Lakukan dengan cara yang tidak akan membuatnya patah hati karena dia tampak menghormatimu, tetapi kau dan aku sama-sama tahu bahwa dia ditakdirkan menjadi tuan kita, jadi semakin cepat kita menerimanya, semakin baik untuk kita berdua dan dia. Oh, seperti yang kau tahu, kau tidak bisa lagi memantau pergerakan sang pencari matahari dan bulan. Hanya para dewa yang bisa sekarang, dan sebaiknya kau juga tidak mencobanya. Wajah pemimpin serikat itu cukup berwarna-warni saat ini, dan dia mungkin belum pernah menunjukkan banyak ekspresi seperti ini sepanjang hidupnya seperti yang dia tunjukkan sekarang. Dia lulus ujian dalam 10 menit. Apa kau mempermainkanku? Dia akhirnya tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia bertanya dengan suara serak. Namun, SMSC tidak menjawab lagi seolah-olah dia telah mencapai tujuannya dan tidak lagi peduli dengan perasaan pemimpin serikat. Pemimpin Union juga tahu SMSC tidak akan main-main dengannya karena dia tahu SMSC tidak mampu melakukan hal seperti itu. Namun dia tetap terkejut karena itu terlalu tidak masuk akal. Meskipun dia tahu White berbakat, dia tidak pernah menyangka dia akan berbakat sedemikian rupa, dan bahkan SMSC, yang terlalu sulit untuk terkesan, memuji White. Ini menunjukkan betapa tinggi pendapatnya tentang White. Pemimpin Union kemudian dengan cepat menenangkan dirinya saat dia kembali ke dirinya yang tenang dan menyendiri sebelum dia duduk di singgasana lagi, tetapi matanya yang biasanya meremehkan sekarang dingin dan terus menjadi tajam saat dia menatap layar kosong. Seluruh perkembangan White menjadi pencari matahari dan bulan dalam waktu lebih dari sebulan telah membuatnya lengah, tetapi itu tidak berarti dia adalah seseorang yang tidak bisa menghadapi perkembangan yang mengejutkan. Rencana awalku adalah membentuk ikatan yang kuat antara guru dan murid, tetapi sekarang orang menyebalkan itu telah campur tangan, itu hampir mustahil. Namun, potensi White adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di surga ini. Satu-satunya kentunganku adalah dia adalah seseorang yang tampaknya hanya peduli dengan kultivasi, bukan status. Jadi, aku butuh strategi baru dan menunggu sampai dia keluar dari alam rahasia matahari dan bulan. Dari kegelapan, muncul tepat di luar dinding kabut tebal sementara dia merasa sedikit pusing. Di mana aku? Tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dinding kabut di depannya, yang tampak sangat tinggi, dan ketika dia mengamati sekelilingnya, dia mendapati dirinya berdiri di sebuah lapangan terbuka. SMSC mengatakan dia akan mengirimku langsung ke cincin awan keempat di mana terletak pintu masuk ke alam rahasia matahari. Jadi,
Apakah aku harus memasuki kabut ini? S mengingat 5 cincin awan yang mengelilingi Gunung Matahari. Jadi, dia cukup yakin dia cukup tinggi di Gunung Matahari saat ini. Tanpa membuang waktu lagi, dia mengeluarkan token pencari matahari dan bulan yang baru, yang satu sisinya berwarna emas dan sisi lainnya berwarna perak dan memiliki simbol matahari dan bulan di sisi emas dan perak. Ada 4 kata yang diukir, pencari matahari dan bulan, di kedua sisi seperti koin. S ingin melihat informasi dalam token barunya, tetapi saat dia mengeluarkannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Token itu tiba-tiba bersinar terang sebelum dinding kabut di depannya bergejolak dan mulai terbelah, membentuk pintu seperti terowongan. Baiklah, kurasa ini pintu masuknya. Bibir S melengkung saat dia melangkah ke dalam terowongan gelap sambil memegang token itu. S kemudian tiba-tiba teringat sesuatu saat berjalan di dalam terowongan itu saat suaranya terpancar dalam benaknya. Sistem, tahukah kau apa ujian itu saat aku muncul dalam tubuh orang lain? Bahkan kau tampak tak berdaya menghadapinya. Dia benar-benar penasaran tentang ujian macam apa itu yang bahkan bisa membuat sistem tidak berguna dan juga khawatir tentang keberadaan siapa yang bisa membuat ujian seperti itu. Kesadaran tuan rumah telah terseret ke dalam ilusi seperti mimpi yang sebenarnya adalah ingatan orang lain dan Anda hanya menjalaninya dengan ingatan Anda sendiri. Petik 2. Sistem dapat dengan mudah menghancurkan ilusi itu dengan TP, tetapi tidak berbahaya bagi tuan rumah sehingga sistem tidak pernah repot-repot mengambil tindakan apapun. S terkejut dengan respons sistem, dan kesadaran pun muncul padanya saat dia merasa agak sakit hati. Anda mengatakan bahwa ilusi seperti mimpi itu adalah ingatan orang lain. Apakah ini berarti seluruh peristiwa itu benar-benar terjadi? S benar-benar terkejut karena jika apa yang dikatakan sistem itu benar, maka dia bertanya-tanya siapa sebenarnya bocah buangan itu dan bagaimana dia melawan pencari matahari dan masih ada pencari bulan, yang tidak perlu dia lawan, tetapi dia yakin kondisinya akan sekeras pencari matahari. Sulit untuk mengatakannya karena seluruh ingatan dapat ditempa ulang dengan detail baru. Tetapi metode yang digunakan untuk menciptakan ilusi mimpi itu tertanam dalam ingatan seseorang. Teknik pembuatan rune ini cukup canggih. S meringis saat dia memikirkan hal yang sama, dan dia tidak mengharapkan sesuatu yang kurang dari tempat yang menyimpan rahasia surga. Lalu apakah Dewa Matahari dan Dewa Bulan itu ada? Bagaimana dengan suara yang mengatakan mereka sedang mengawasi? Bisakah topengku tidak terdeteksi oleh deteksi mereka? S bertanya dengan muram karena dia merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Meskipun dia tidak percaya bahwa dewa ada di tempat ini, dia tidak yakin lagi. Surga langit fana tidak bertuhan. Itu adalah kata-kata ambigu yang sama yang telah dikatakan sistem kepadanya sejak lama, tetapi bukan kata-kata berikutnya. Tuan rumah tidak perlu khawatir tentang penyelidikan siapapun setelah Anda memasuki situs misi khusus. Tidak seorang pun yang tidak ada di surga langit fana akan dapat memata-matai Anda atau anggota rumah Anda. Tuan rumah dapat menganggapnya sebagai fungsi khusus sistem yang akan tersedia selama misi pencuri surga. S terkejut karena dia tidak menyangka ini akan mungkin terjadi sama sekali, tetapi ketika dia memikirkan hukuman mati, ini adalah hal yang paling tidak dapat dilakukan sistem. Tepat, pada saat ini, penglihatan S tiba-tiba kabur karena dari terowongan gelap itu dia tiba-tiba menghilang, dan hal pertama yang dia rasakan setelah mendapatkan kembali akal sehatnya adalah panas yang mengerikan. Ketika S melihat sekeliling, dia terkejut karena dia mendapati dirinya dikelilingi oleh warna merah yang membakar, dan warna merah itu murni karena tempatnya berdiri saat ini. S berdiri di permukaan merah tua, yang secara harfiah memancarkan panas yang membakar, dan bukan hanya permukaannya. Bahkan langit merah tua itu sama, dan bahkan untuk seseorang seperti dia merasa seperti sedang berdiri di tungku. Pada saat ini, pemberitahuan sistem berbunyi. Sama dengan. Host telah menyelesaikan persyaratan pertama dari misi pencuri surga. Tanda hubung. Situs target yang terkait dengan misi pencuri surga telah berhasil disusupi. Apakah host ingin memindai situs target dan membuat cetak biru harta karun? Persyaratan 1. Peta nasib hidup 2. Poin pencuri 1 juta 3. Waktu 30 menit. Lanjutkan, batal. Catatan 1. Sistem sangat menyarankan agar host membuat cetak biru harta karun ini yang tidak hanya akan memiliki seluruh peta target dan lokasi harta karun yang tersedia di situs dan harta karun target utama, tetapi juga rute teraman dan tercepat untuk mendekatinya.
Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Bibir S melengkung puas ketika dia membaca pemberitahuan itu dan berkata tanpa ragu, mulailah membuat cetak biru harta karun. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Pemindaian cetak biru harta karun telah dimulai. Waktu, 29:59. Peringatan, harap jangan meninggalkan jangkauan target sebelum pemindaian selesai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin pencuri, 22.918.950. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Melihat pemindaian telah dimulai, S kemudian memikirkan hal lain saat dia bertanya dengan antisipasi, "Sistem, bisakah aku mengalahkan Eva di sini juga?" Eva sibuk dengan kultivasinya di ruang pencuri setelah bosan dengan Livia, dan mereka tidak berbicara setelah dia memasuki kondisi kultivasi. Karena dia tahu berbicara dengan S hanya akan membuatnya semakin ingin keluar, lebih baik fokus pada kultivasi dan segera menjadi ahli alam pemahaman hukum, sehingga dia bisa bersama S tanpa hambatan apapun. Namun, S tahu begitu dia mendengar bahwa ada kesempatan untuk keluar, dia tidak akan melewatkannya. Tetapi dia juga tidak ingin gegabah, karena dia tahu alam rahasia ini sangat berbeda dari alam rahasia menara. Jadi, dia meminta pendapat sistem terlebih dahulu, karena hanya mengatakan bahwa perlindungan itu hanya tersedia untuknya dan anggota rumah pencuri, yang berarti orang-orang yang sudah terhubung dengan sistem. Lebih jauh, perlindungan itu hanya terbatas pada pemeriksaan bukan dari langit fana, bukan dari suku aborigin. Jadi, dia tidak akan mengambil risiko tanpa memastikannya aman. Host dapat membawanya keluar kapan saja dia mau asalkan kamu tahu konsekuensinya. Sistem tidak pernah membatasi tindakan bebasmu, hanya selalu memperingatkanmu. S mengerutkan bibirnya saat dia menyerah pada ide itu dan fokus pada sekelilingnya. Sekarang, kemana aku harus pergi? Di sana tampak seperti tanah tandus. Di mana ujiannya? Aku akan melihat-lihat sampai cetak birunya selesai. Dengan ujian pikiran ini, S membuka peta takdir. S melihat peta takdir yang kosong dan hitam, yang merupakan bukti bahaya tempat ini. Ketika dia mengaktifkan kemampuan pencuri tak terlihat dari topengnya, area hitam berubah menjadi warna merah tua, tetapi tidak ada medan yang muncul. Namun S terkejut ketika dia melihat arah jarum kompas, yang secara mengejutkan menunjuk ke arah barat tempat ini. Adapun alasan keterkejutannya, itu karena, sejak dia memasuki Union, jarum kompas ini tidak pernah menunjuk kemanapun kecuali puncak gunung matahari. Moira, apakah panah kompas ini menuntunku ke alam ini? Apakah ini tujuan akhir? S segera bertanya dengan penuh harap, karena dia tahu setiap kali dia mengikuti panah kompas ini, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Sulit untuk dikatakan, tetapi kurasa kau sangat dekat untuk menemukan ujung panah kompas ini. Aku bisa merasakannya. Jawaban Moira halus, tetapi cukup untuk membuat S sangat bersemangat. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Moira. S memujinya. Aku senang membantu kapan saja. Suara Moira juga mengandung kebahagiaan saat dia menjawab dengan suara kekanak-kanakannya. Dia hanya terkekeh sebelum berhenti membuang-buang kinya dan menonaktifkan peta dan kemampuannya karena dia tidak perlu menggunakan salah satu dari mereka saat ini karena dia masih berada di antah-berantah dan mengikuti arah barat. Saat S bergerak ke barat, dia merasakan panas di sekelilingnya semakin tidak masuk akal, dan dia sekarang berkeringat seperti orang gila. Apakah ini elemen yang diceritakan SMSC kepadaku? Jangan beritahu aku tanpa teknik itu. Aku tidak akan bisa bergerak lebih dalam ke tempat ini. S meringis saat dia mengeluarkan botol penyimpanan yang diisi dengan bertonton anggur karena dia tidak punya air dan mulai minum karena dia benar-benar merasa haus. Bahkan, radiasi Ki tidak dapat membuatnya merasakan panas atau haus ini, tetapi lingkungan ini adalah sesuatu yang lain. Sepertinya aku tidak bisa menyimpan Ki di sini. S berpikir saat dia akhirnya mulai menggunakan lapisan Ki surgawinya untuk menutupi tubuhnya, dan panas itu akhirnya mereda sedikit. S kemudian memutuskan untuk melihat gulungan giok sambil bergerak ke arah barat karena dia masih punya waktu, dan dia sekarang benar-benar penasaran dengan buku pedang Yin yang mortal ini, yang sebelumnya sama sekali tidak menarik baginya. Mengenai seni pedang Upper Skybreaker, dia berencana untuk mempelajarinya setelah dia selesai dengan kedua alam karena dia tahu waktu pencurian pedang akan aktif dengannya, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan sedetik pun. Saat ini, dia akan fokus pada misi karena dia hanya punya waktu terbatas 1 tahun di sini dan 1 tahun di alam rahasia bulan.
S pertama kali mengintip gulungan giok emas itu, dan dia langsung menemui sebuah batasan. Menurut batasan itu, dia harus memegang Sun and Moon seekor token jika dia ingin mengintipnya. Batasan ini sama seperti Sky Sword manual Jade Scroll. Setelah S menurutinya, dia akhirnya bisa melihat informasinya dan terkejut saat melihat isinya. Ini bukanlah Yin Yang Sword Mortal Manual tetapi hanya Yang Sword Mortal Manual dari Key Soul Guides Realm ke Platinum Soul River Core Realm. Namun, S terkejut saat melihat metode kultivasinya. Kultivator teknik ini di alam pertama, seseorang harus terlebih dahulu menempa tubuhnya dengan Yang Qi murni, baik jiwa dan bela diri, yang dengan demikian menempa jiwa sejati ruang jiwa yang tidak aktif menjadi setengah Yang True Soul. Namun mereka tidak dapat masuk ke alam lain kecuali mereka mengulangi proses dengan Yin Mortal Sword Manual dan membuat setengah lainnya dari True Soul menjadi Yin True Soul. Setelah proses ini selesai, kultivator akan dapat menciptakan True Yin Yang Soul di Foundation Building Realm. Bagian yang lebih mencengangkan lagi adalah pengguna akan memperoleh kemampuan bawaan yang disebut pengendalian jiwa Yin Yang di alam bangunan fondasi. S tahu apa artinya itu. Teknik kultivasi ini dapat memberikan kemampuan seperti teknik kultivasi sistem. Meskipun hanya ada satu kemampuan yang tertulis di seluruh bagian pertama dari manual, itu tidak membuat teknik kultivasi menjadi kurang berharga. Terlebih lagi, yang benar-benar menarik perhatian S adalah memasuki alam sungai jiwa, niat elemen setengah pedang Yin dan Yang adalah wajib. Ini bukan hanya niat, elemen setengah pedang tetapi dua elemen. Tetapi itu sebenarnya mungkin dengan jiwa Yin yang sejati karena pengguna dapat dengan mudah memahami niat pedang dari elemen Yin dan Yang dengan teknik ini. Itu adalah efek terbesar dari teknik ini. Teknik kultivasi pedang sejati. Itulah kesimpulan yang dicapai S setelah dia membaca dan menghafal kedua bagian dari seluruh teknik. Tidak seperti gulungan giok pedang langit, informasi pada gulungan giok ini mudah diingat. Namun, yang berkecamuk dalam benak S saat ini adalah, meskipun aku tidak dapat mengolah teknik ini atau memperoleh kemampuan ini, aku seharusnya dapat memahami Yin dan Yang Sword Intent darinya. Bukankah inti dari teknik ini adalah mengolah kedua elemen Sword Intent ini? Meskipun aku belum pernah mencoba ini sebelumnya, aku juga tidak pernah memperoleh teknik budidaya pedang seperti ini, aku juga tidak memiliki dua inti pedang. Siapa tahu, aku mungkin dapat menemukan hal baru yang lebih halus tentangnya, seperti Sword Stealing Time. Semakin S berpikir ke arah ini, semakin matanya berbinar karena dia ingin mencobanya sekarang juga, tetapi dia tahu ini bukan saatnya untuk menyerap pelajaran. Jadi, dia menyimpan dua gulungan giok itu dengan enggan. Setengah jam berlalu sejak S bergerak ke arah barat, dan kecuali panas, tidak ada yang berubah. Pada saat ini, suara sistem akhirnya berdering, yang juga telah ditunggu-tunggu S selama ini. Sama dengan. Pemindaian cetak biru harta karun dari situs misi pencuri surga telah selesai. Karena keunikan cetak biru harta karun ini, telah terukir di peta takdir hidup dalam format biru dan putih. Peta takdir hidup mode cetak biru harta karun sekarang, peta takdir hidup akan menunjukkan seluruh medan, bahkan bagian tersembunyi dari alam matahari, dan tuan rumah dapat memindai atau mengintai seluruh peta sekarang. Semua tingkatan dan informasi akut dari perangkap, susunan formasi tersembunyi, harta karun yang tersedia, dan target akhir akan muncul di peta dengan nama warna. Indikasi warna akan sama dengan warna bawaan peta takdir. Pemilihan rute aman. Host sekarang dapat memilih lokasi harta karun dengan memasang tanda pencuri di lokasi melalui peta takdir. Sebuah jalur ungu akan muncul di peta, yang akan menyediakan rute terpendek dan teraman yang mengarah ke lokasi harta karun. Tanda hubung. Catatan, host sekarang dapat menggunakan peta takdir langsung tanpa menghabiskan ki apapun selama berada dalam mode cetak biru harta karun. Peringatan, cetak biru harta karun akan hilang setelah misi selesai atau saat waktu misi berakhir. Sama dengan. S tercengang ketika dia membaca tentang mode cetak biru harta karun, dan ketika dia tersadar dari linglungnya, dia hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat informasi cetak biru harta karun yang baru. Namun, sistem masih belum selesai, karena meninggalkan satu pemberitahuan terakhir. Sama dengan. Pengingat penting, sistem telah mendeteksi bola elemen yang alam, di alam matahari dan menandai lokasinya di nama emas yang berkilauan. Bola elemen yang alam, bentuk mutasi ketiga dari bola elemen api.
Sama dengan melihat buku non-fiksi terakhir, S langsung terkejut, ada bola elemen di tempat ini. S tidak pernah menyangka akan menemukan bola elemen lain di alam matahari, tetapi ketika dia memikirkan latar belakang misterius Union, itu tidak tampak terlalu mengejutkan. Setuju, S menenangkan sarafnya yang gelisah karena dia tahu kali ini, dia telah menemukan harta karun. Tetapi harta karun ini juga bisa berubah menjadi kuburannya jika dia tidak berhati-hati dan diperhatikan oleh penjaga. Kamu bilang itu adalah bola elemen yang, bentuk mutasi ketiga dari bola api seperti bola elemen es, yang merupakan bentuk mutasi kedua dari bola air. S bertanya dengan cepat, saat dia mengingat informasi tentang bola es, yang tertiup angin dan tidak berada di tempat yang seharusnya, dan penjaganya telah berubah menjadi boneka mayat. Ya, yang orb di alam matahari berada pada level yang lebih tinggi daripada Ice Orb saat diambil dari altarnya. Jika host ingin tahu lebih banyak, Anda perlu menjelajahinya sendiri. Sistem telah melakukan apa yang dapat dilakukannya selama misi pencuri surga. Sekarang host memiliki semua alat yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan misi. Sistem tidak dapat memberikan bantuan lebih lanjut. Petik 2. Baiklah, sejujurnya, saya sangat menghargai apa yang Anda lakukan untuk saya dalam misi ini. Namun, jika Anda dapat menyingkirkan hukuman mati itu, saya akan lebih berterima kasih kepada Anda dan dapat melakukan misi ini dengan lebih mudah. S langsung mencoba berbicara dengan nada mengejek kepada sistem karena sistem itu benar-benar bertindak dengan cara yang jauh lebih kooperatif daripada biasanya, jadi dia mencoba menggunakan keterampilan aktingnya. Namun, sistem itu benar-benar mengabaikannya seperti biasa setelah menyelesaikan tugasnya. S hanya bisa menyerah dengan bibir mengerucut karena dia tahu sekarang saatnya untuk melakukan tugasnya, dan benar-benar tidak ada jalan keluar dari hukuman mati jika dia mengacau. Tetapi jika dia mengacaukan bahkan dengan cetak biru harta karun baru, maka dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi pencuri surga. Tanpa ragu, dia membuka peta takdir hidup lagi, dan itu langsung terbuka, dan dia sama sekali tidak merasakan konsumsi ki jiwa, seperti yang dikatakan sistem. Peta takdir hidup tidak lagi kosong karena sekarang menunjukkan medan dengan detail lengkap, dan warnanya telah berubah menjadi biru. Tetapi yang berbeda adalah ada kata-kata hitam di atas proyeksi peta, dieja, zona kematian. Pada saat ini, Moira juga berbicara, Tuan S, Tuan Sistem, telah memberi saya kemampuan yang sangat kuat untuk membuktikan Anda dengan bantuan. Sekarang saya dapat melihat semua medan, formasi, harta karun tersembunyi, dan rute di alam matahari. Jika Anda ingin menanyakan tentang sesuatu atau menandai lokasi tertentu dengan tanda pencuri, Anda hanya perlu memberitahu saya, dan saya akan menyiapkan rute untuk Anda. S mengangkat sebelah alisnya karena dia hanya bertanya-tanya bagaimana dia akan melihat seluruh peta hanya dengan proyeksi kecil itu, tetapi tampaknya Moira sekarang menjadi pemandunya yang jauh lebih tenang. Bisakah aku melihat seluruh peta juga? S ingin melihat seluruh peta karena akan lebih tenang untuk memilih kemana dia ingin pergi dan harta karun apa yang tersembunyi di tempat ini. Yang terpenting, dia ingin melihat lokasi tujuannya dan bola elemen. Tentu saja, kamu hanya perlu menutup matamu dan kemudian fokus pada simbol kompas, yang mewakili peta takdir yang hidup, dan kemudian kamu akan dapat melihat seluruh peta alam matahari. Moira menjawab dengan cepat. S dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan, dan saat berikutnya, ketika dia fokus pada simbol peta takdir yang hidup, sebuah peta besar tiba-tiba muncul di benaknya. Itu benar-benar virtual karena dia bisa melihat semuanya, dan dia terkejut ketika dia melihat peta ini terbagi menjadi 9 lapisan seperti sebuah bangunan. Dia sekarang tidak hanya dapat melihat lokasi jebakan, tetapi dia juga dapat melihat di mana tepatnya mereka ditempatkan dan bagaimana mereka akan bekerja. Yang benar-benar menarik perhatian S adalah zona pelindung lapisan, di setiap lapisan yang berada di inti setiap lapisan. Secara rinci, tertulis bahwa jika dia ingin memasuki lapisan berikutnya, dia harus melewati zona pelindung lapisan ini. Zona ini seperti benteng, dan hampir semua harta karun di lapisan disimpan di zona ini. Seperti yang diharapkan dari zona ini, ada zona harta karun yang sebenarnya tidak terlalu penting di mata S karena sebagian besar hanyalah bahan mentah. Semuanya diberi nama dengan warna, dan sebagian besar berwarna perak samar yang dengan jelas menunjukkan pentingnya zona tersebut. Namun, di lapisan ketiga, zona harta karun langsung menarik perhatian S. Zona itu ditandai dengan kata-kata perak berkilau, dan ketika dia membacanya,
S hampir tidak mempercayai matanya. Zona harta karun, roh api, kelas rendah 8, bahkan ada roh api di sini. S benar-benar terkejut karena dia tidak pernah menyangka akan melihat ini, dan roh api ini bahkan tidak ada di zona pelindung lapisan. Sambil menahan kegembiraannya, S kemudian melihat ke lapisan lainnya dan bahkan lebih terkejut lagi dan merasa sedang bermimpi. Ada 2 roh api lagi di lapisan ke-6 dan ke-9, dan mereka masing-masing adalah roh api kelas menengah dan kelas atas 8. Tidak hanya itu, S juga menyadari bahwa ada harta karun kelas 8 yang sangat langka yang ditandai dengan warna perak berkilauan, dan dia akhirnya mengerti mengapa ini adalah harta karun. Namun, semua lokasi itu memiliki nama merah yang menjaganya, dan beberapa bahkan memiliki nama hitam, seperti ketiga roh api itu semuanya dijaga oleh nama hitam. Jika dia bisa membersihkan seluruh wilayah ini, dia bisa menjadi yang terkaya di 10 benua. Terakhir, orb yang berada di zona pelindung lapisan ke-9, dan yang mengejutkannya, itu berada tepat di samping targetnya, yang ditulis dengan warna hitam, inti ruang alam independen. Mungkinkah inti orb itu dijaga oleh beberapa makhluk mengerikan bersama-sama? S menduga dengan muram karena dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa ini. Tetap saja, dia tidak punya pilihan selain melanjutkannya karena dia tidak punya pilihan lain. S melihat anomali lain di lapisan kedua saat ini. Nama merah, entitas tidak dikenal, telah bergerak menuju zona pelindung lapisan dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa itu entitas tidak dikenal? Dia mencoba bertanya kepada Moira, karena ini adalah satu-satunya entitas unik yang dia temukan di seluruh peta. Karena semua entitas nama diberi nama, entitas alam. Pada saat ini, Moira memberinya respons yang tak terduga dan mengejutkan, orang ini seharusnya seseorang seperti Tuan S, bukan dari alam ini, orang luar. S, setelah mendengar pendapat Moira tentang entitas tak dikenal, merasa heran. Tetapi bagaimana mungkin ada orang lain di alam matahari saat ini? Jika aku benar, masih ada 2 bulan tersisa sebelum dibuka untuk para peserta persatuan. Namun, kau mengatakan kepadaku bahwa sudah ada seseorang di sini, dan tampaknya sudah ada di sini sebelum aku. Kecuali jika SMSC menyembunyikan informasi tentangku tentang pencari matahari dan bulan lainnya, itu seharusnya tidak mungkin. S mengerutkan kening karena kemunculan orang luar ini jelas tidak pada tempatnya. Ini aku tidak tahu, dan sepertimu, aku juga bingung. Tetapi aku memberitahumu apa yang telah ditunjukkan Tuhan kepadaku melalui takdir. Moira menjawab dengan ketidakpastian. Aku tidak menyalahkanmu, dan berhenti memanggil sistem, Tuan. Itu menyebalkan. Sebut saja sistem itu karena itu bukan tuanmu. Kata S dengan nada kesal. Meskipun dia tahu Moira cukup menghormati sistem itu karena dia melihatnya sebagai makhluk superior, dia tetap kesal setiap kali mendengar kata Tuan dari mulutnya. Aku, seperti yang kau perintahkan. Moira setuju setelah ragu-ragu sejenak. Dia masih harta dan ikatan S dengannya, jadi dia lebih cenderung mengikutinya melewati sistem itu karena sistem itu juga berada di bawah kendali S. Setidaknya, begitulah yang terlihat dalam pandangan Moira. Gadis baik. S senang dengan Moira yang mengikuti jejaknya. Sekarang, aku ingin kau menandai lokasi zona penjaga lapisan. Kurasa tidak ada hal lain yang kita butuhkan di lapisan ini kecuali harta karun zona penjaga lapisan. Karena SMSC memberitahuku bahwa ada uji coba di tempat ini yang memberikan hadiah yang sesuai, aku bisa curang dengan peta ini dan tidak perlu membuang waktu untuk mencari lokasi atau menghindari jebakan. Selain itu, kita harus cepat karena seseorang sudah ada di depan kita dan juga berhati-hati. S memerintah dengan tatapan dingin di matanya saat dia menatap titik takdir merah tua yang bergerak di zona penjaga lapisan kedua. Jika ini adalah orang luar yang dapat menghindari batasan wilayah ini, maka aku harus lebih berhati-hati. Wilayah ini terlalu misterius, dan masih belum jelas apakah SMSC dapat mengawasiku di sini atau pemimpin serikat sebenarnya. Tetapi aku harus tetap mengaktifkan kemampuan pencuri tak terlihatku di zona penjaga lapisan untuk menghindari terlihat. Aku selalu dapat membuat banyak alasan jika mereka mempertanyakan anomali ini. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, S menggunakan langkah-langkah pencahayaannya dan menuju ke zona penjaga lapisan pertama, yang hanya berjarak 3 mil di arah barat. Dia tidak khawatir tentang langkah-langkah pencahayaan lagi karena SMSC tidak menanyainya tentang mereka terakhir kali dia menggunakannya dalam ujian pencari matahari, yang berarti dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang keterampilan gerakan ini. Ini hanyalah kabar baik baginya.
Panah kompas juga menunjuk ke arah ini, jadi Es sekarang bertanya-tanya apakah panah ini menunjuk ke arah Yang Orb selama ini. Namun, karena panah itu masih ada di sana, ini berarti panah itu sama sekali tidak menunjuk ke Yang Orb, yang cukup mengejutkan. Meskipun demikian, Es tahu dia akan segera mengetahui kemana panah ini membawanya. Saat ini, dia lebih fokus pada alam matahari dan bagaimana menyelesaikan misinya. Dengan mode cetak biru harta karun, Es tidak perlu banyak usaha untuk menghindari semua makhluk alam pengembara itu dan tersandung atau jatuh ke dalam beberapa perangkap. Namun, panasnya menjadi semakin kuat saat dia menggunakan lebih banyak ki surgawi untuk menghalanginya. Ketika dia mencapai tujuannya, dia terkejut ketika dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah bangunan merah tua seperti katedral, dan hanya melihatnya saja membuat matanya memanas meskipun ada perlindungan ki surgawi. Tidak hanya itu, tetapi Es melihat hanya ada satu lorong yang terbuka di dalam katedral ini, dan tidak ada pintu. Sebaliknya, ada pusaran merah tua yang berputar. Zona ini dibangun di atas formasi tingkat 8 yang belum bisa aku hindari atau hindari. Kurasa hanya ada satu cara untuk melewatinya, dengan mengikuti aturan. Token pencari matahari dan bulan muncul di tangan Es saat ini saat ia bergerak menuju pusaran sementara panas yang tak tertahankan semakin kuat, dan ia perlu menggunakan 10% ki untuk menghindari terbakar ke Kindle. Namun ini hanya level pertama dari lapisan bawah alam matahari, dan masih ada 8 lapisan yang tersisa. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah ia bisa mencapai level ketiga dari lapisan tengah, apalagi lapisan terakhir. Saat ia memasuki pusaran, token di tangannya tiba-tiba menjadi aktif karena memancarkan gelombang ki yang aneh, dan Es terkejut ketika ia menemukan bahwa semua panas itu tiba-tiba menghilang. Sebuah suara statis berdering saat ini, token pencari matahari dan bulan terdeteksi. Anda punya dua pilihan, apakah Anda ingin melewati ujian level pertama lapisan bawah? Atau kau ingin melanjutkan dengan ujian unik yang hanya dibuat untuk pencari matahari dan bulan? Es tidak terkejut dengan pilihan jalan pintas itu karena ia sudah diberitahu bahwa ia dapat langsung menuju ke ujian tingkat ketiga lapisan bawah. Aku ingin melewati ujian ini dan memasuki tingkat kedua, kata Es tanpa ragu. Ini adalah keuntungan terbesarnya karena ia dapat melewati seluruh lapisan bawah. Tujuan Es yang sebenarnya bukanlah semua harta karun yang tersembunyi di zona penjaga lapisan itu, tetapi entah bagaimana harta karun itu mencapai lapisan akhir dan kemudian mengambil inti ruang alam independen. Es cukup yakin begitu inti alam itu disingkirkan, seluruh alam akan hancur, begitu pula semua batasan dan formasi yang dipasang di bangunan-bangunan itu. Tidak akan terlambat untuk mengambil hadiahnya saat itu dan bahkan jika tidak ada yang seperti itu terjadi. Es telah menetapkan targetnya pada apa yang ingin diambilnya dari tempat ini, dan api roh di tingkat ketiga pasti akan menjadi harta pertama yang diinginkannya karena itu penting bagi Noah. Jadi, tinggal dan membuang-buang waktunya pada ujian-ujian ini, yang dapat langsung dilewatinya, bukanlah suatu pilihan. Ia lebih suka membuang-buang energinya pada 6 ujian yang tersisa. Baiklah, kau telah memberikan jalan menuju tingkat kedua lapisan bawah alam matahari pada saat ini. Es melangkah keluar dari pusaran merah sebelum pusaran itu menghilang di dalam ruang. Namun, yang menjadi perhatiannya bukanlah pusaran itu, melainkan panas mengerikan yang menyerangnya saat ia melangkah keluar dari pusaran itu. Apakah ini tingkat kedua dari lapisan bawah atau permukaan gunung berapi? Es terkejut saat ia melepaskan lebih banyak ki untuk melindungi dirinya dari panas, karena mungkin 10 kali lebih kuat dari tingkat pertama. Namun, Es lebih terkejut lagi, melihat bahwa ia benar-benar berdiri di atas batu besar merah yang berada di tengah sungai lava yang mengalir entah kemana, seperti sungai air yang mengamuk. Aku butuh baju zirah bermutu tinggi yang dapat bertahan melawan panas aneh ini, atau aku akan kehabisan ki cepat atau lambat pada tingkat ini, dan aku perlu mengenakan jubahku juga. Es berpikir dengan muram saat ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan baju zirah dari ruang pencurinya. Ia menahan diri untuk tidak mengeluarkan barang-barang dari ruang pencurinya karena ia tidak ingin menarik kecurigaan siapapun. Dia bahkan tidak mengenakan jubah pencuri cekatan favoritnya di Union karena alasan yang jelas. Namun, sekarang, dia tahu dia tidak bisa bertahan atau bergerak maju seperti ini. Jadi, dia memutuskan untuk mengeluarkan harta karunnya yang sebenarnya. Sekarang dia punya alasan yang sangat bagus untuk menuntun pemimpin Union ke arah yang salah dengan hanya mengatakan harta karun ini dari SMSC sebagai hadiah karena lulus ujian, untuk berjaga-jaga jika orang itu sedang menonton,
yang dia yakini 80% tidak akan dia lakukan. Jubah Sarjana Union langsung lenyap dari tubuh S, dan seketika baju besi hitam lembut yang ketat muncul di sekujur tubuhnya sebelum saat berikutnya, jubah Sarjana Union muncul di sekujur tubuhnya lagi. Namun, jubah baru ini adalah jubah pencuri cekatannya yang disamarkan, sementara baju besi lembut di bawahnya adalah baju besi kulit kelas 6 yang selembut bulu dan sekuat gunung, dan juga memiliki efek khusus yang dapat menghalangi panas dan dingin. Namun S belum selesai, karena satu set armor coklat muda lainnya mulai muncul di atas jubahnya yang menutupi semua bagian vitalnya dan bahkan wajahnya dengan helm penuh. Ini juga merupakan armor 6 lapis bermutu tinggi yang berfokus pada pertahanan murni. Sekarang semua panas mengerikan yang tampaknya memengaruhi makhluk itu akhirnya berkurang hingga 95%, dan S merasa hidup kembali. Seberapa jauh lagi kita dari zona pelindung lapisan ini? S akhirnya bertanya kepada Moira setelah dia selesai berpakaian. Kita sebenarnya berada di tepi lapisan kedua, dan zona pelindung berada di sisi lain. Akan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 jam untuk mencapainya jika kamu menghindari semua jebakan di jalan itu. Moira berkata, bagaimana dengan orang luar lainnya? Seberapa jauh dari zona pelindung? Meskipun bergerak ke arah yang benar, namun ada beberapa jebakan di rutenya, dan jika ia punya cara untuk lolos, maka aku yakin kalian berdua mungkin akan bertabrakan di luar zona penjaga. Kilatan tajam melintas di mata S, iya. Kita hanya butuh waktu 15 hingga 20 jam dengan berjalan kaki, dan aku jelas tidak berencana untuk berjalan kaki. Saat berikutnya, pedang bulu hitam muncul tepat di bawah kaki S, dan hampir seketika, ia terbang dan berubah menjadi garis gelap saat ia menuju zona penjaga. Namun, suara ragu Moira terdengar, sebenarnya, kau akan butuh waktu lebih dari 3 hari jika kau pergi ke sana dengan berjalan kaki. Aku sudah memberitahumu waktu di pesawat. Ekspresi percaya diri S langsung berubah gelap saat pedang terbang di bawah kakinya sedikit bergetar. Namun, ia mempertahankan wajah datarnya dan tidak mengatakan apapun untuk menyelamatkan dirinya dari mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Karena bentrokan tidak dapat dihindari, maka tidak ada cara lain lagi. Aku punya keuntungan atas orang ini karena aku tahu dia ada di sini dan di mana dia akan berada. Jadi, aku akan menjadi diriku sendiri dan mengamatinya terlebih dahulu lalu memutuskan untuk menghindarinya atau melenyapkannya. S berpikir dengan mata dingin saat dia terbang di atas langit merah tua. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di lapisan kedua ada kabut merah aneh yang menyebar sejauh mata memandang. Pada saat ini, di dalam kabut ini, bola ki abu-abu gelap sedang bergerak. Di dalam bola ki ini, sosok berjubah tinggi memegang pelat formasi perunggu yang berkilauan dengan reruntuhan kuno hitam di tangannya yang bersarung tangan. Di dalam perunggu ini, pelat formasi itu adalah jarum penunjuk yang menunjuk lurus ke depan tanpa bergerak. Sosok berjubah misterius itu bergumam dengan frustrasi yang jelas hadir dalam suaranya yang merdu, aku sudah berada di sini selama lebih dari 8 bulan, namun aku telah membuang begitu banyak waktu di tingkat pertama alam terkutuk ini. Meskipun formasi kuno ini membawaku ke lokasi sumber hukum yang tercatat, tetapi itu membawaku dalam garis lurus, meninggalkanku untuk berurusan dengan semua perangkap dan penduduk asli yang menyebalkan ini. Lagi pula, aku tidak pernah mengira semua cobaan yang tercatat dalam catatan kuno itu begitu sulit diatasi. Bahkan dengan pengalaman hidupku di masa lalu dan sekarang, aku gagal 3 kali. Dan masih ada satu cobaan lagi sebelum aku bisa mencapai level yang sama dengan sumber hukum kuno, dan aku hanya punya waktu sekitar 2 bulan lagi sebelum wilayah itu resmi dibuka dari situs di bawah kendali 3 ras dan kemudian hitungan mundur 100 hari akan dimulai sebelum tempat ini ditutup selama 100 tahun lagi. Bahkan dengan pintu masuk tersembunyi yang ditemukan oleh leluhur binatang kuno ini, aku hanya bisa menyediakan waktu tambahan 10 bulan di tempat ini sebelum tempat ini ditutup selama 100 tahun. Aku perlu mendapatkan sumber hukum itu sebelum ketiga peserta lomba tiba. Karena mereka entah bagaimana telah mencapai level ketiga alam rahasia neraka berapi terakhir kali, maka ini berarti mereka dapat melakukannya lagi. Satu-satunya kentunganku adalah mereka tidak memiliki penanda lokasi kuno atau panduan apapun karena semua orang mereka telah meninggal terakhir kali. Karena waktu mendesak dan aku juga harus menuju benua angin biru untuk menyelesaikan masalahku dengan bocah pencuri itu, aku tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Saat berikutnya, sosok berjubah itu
tiba-tiba mulai meliuk sebelum mengembang seperti raksasa.